Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Deku memanfaatkan ERC lantai 3. Seperti yang kita lihat atau seperti yang kita tahu, lantai 3 kan kosong, nganggur kan ya. Kan kosong, nggak dibuat apa-apa gitu. Nah daripada kosong gitu nganggur, gimana kalau kita buat apa sih itu? Apa ya? Bacanya mini garden. Nah, ayo lihat-lihat di YouTube kemarin tuh kayak kebun-kebun di atap-atap rumah gitu loh. Nah itu kan juga nggak hanya buat kita kebun kita aja sih, kita bisa buat kayak tempat penelitian kita gitu kan. Misalnya kita ada target atau proyek kelas gitu, kita bisa ngelakuin di situ gitu. Misalnya kayak kita salib proyek kayak nanam gitu, berkebun, kita kayak meneliti, mengamati dari awal sampai tumbuh gede itu di situ. Biar ERC lantai 3 itu nggak kosong aja gitu sih. Sekian. Belajar di Perpusda sudah hampir 2 tahun semenjak pandemi melanda, aku tidak pernah ke Perpusda Salatiga, dan saat ini aku tidak tahu apakah Perpusda sudah kembali dibuka untuk umum atau belum. Ideku, jika Perpusda sudah dibuka kembali, kita akan belajar di Perpusda. Sudah tabungan sekolah atau kelas, lebih tepat ke kelas ini. Jadi saya tak alami akhir-akhir ini kan aku balik kerja, terus duit ini entah gawe apa ndak ro. Ya tapi biasanya paling gawe apa ya buat itu, terus paling juga jalan-jalan itu sangat tidak berguna, tidak berguna seperti itu. Itu jadi kayak boros ngono lho. Jadi nak misal gawe duit sithik mesti langsung pek gitu kan. Jadi kamu nggak ide tabungan kelas. Setiap kelas kan dua pendamping dhewe. Nah, jadi kak dhewe iku iso nabung ning pendamping dhewe. Sopo kayak SD ngono kan, ning nggo buku cilik ngono ya. Jadi iku bisa ditabungke per minggu atau per hari. Mungkin nak menurutku apike sehari 2.000 atau gawe seminggu 10.000. Bisa nabung gitu. Mungkin bisa tabungan masa depan nanti kan itu ide. Jadi nanti kalau ada kebutuhan yang mendesak atau mendadak misal ada iki pengen tuku buku gambar piye kan. Karena sudah tidak punya uang, nanti bisa ambil di buku tabungan mau gitu. Dengan maksudnya, tapi dengan catatan sing tenan, maksudnya sing rinci lho. Ini aku tuku buku gambar semene dengan harga semene. Tawasi loh, kan kemarin aku sempat minta tawasi pagi, tapi sama Mbak Fani suruh siang wae soalnya ada tamu. Padahal ketika kemarin anak tamu, kita malah gabut tau, gak ngerti main apa tuh. Padahal tawasi lah enak banget. Isu-isu. Sebagian. Hah? Terus lah sering nek tawasi awan ki pejane gak ono, tawasi gak ono. Menghilang. Apa memasrahkan? Kamu siapa? Sigi. Orang ngaruh no. Terus idenya? Ide saya anu wae. Misal ono bocah sing pengin tawasi isuk ya gak apa-apa, meh tawasi awan gak apa-apa. Fleksibel. Lebih ke fleksibel. Iya. Ideku itu membuat dress code bersama. Masalahnya tuh kan banyak, contohnya kan ini kan mau ada gigal ya. Tapi kan anak-anak baru kan bingung mau bikin dress code-nya. Terus sebelum kan kemarin udah workshop make up bareng, terus nanti dress code-nya bareng, tapi kok dress code dekornya bareng, tapi yang belum bareng itu membuat dress code-nya belum bareng. Jadi itu membuat dress code bersama-sama, page-nya nanti bisa forum Sandy. Sandy terus. Gen aktif itu forumnya. Kan manfaatnya forumnya aktif, terus anak-anaknya kerjasamanya bisa kan memperkuat apa? Ya bisa lah.
Judulnya Bring Videotron to the Next Level. Apa itu? Jadi sekarang ini kan hampir ya setiap di kota-kota di Indonesia ini kan punya Videotron. Ada yang tahu Videotron? Itu loh yang kotaan gede, LED display yang di tengah-tengah. Biasanya kalau kalian ke pasar sapi itu ada, alun-alun pun ada, kalau kota ada. Nah, ya, jadi Videotron itu kan atau billboard digital itu media periklanan yang berbentuk LED display yang biasanya terletak di tempat yang strategis yang biasanya banyak dilihat orang masyarakat ya. Nah itu apa namanya? Kelebihan Videotron ini khususnya untuk instansi pemerintahan nih, seperti menyampaikan program pemerintahan ke masyarakat, menampilkan iklan layanan masyarakat dan mengurangi sampah visual. Jadi memang banyak ya fungsinya Videotron itu. Bayangkan kalau misal setiap pejabat atau dinas itu punya program tapi harus bikin banner dulu, terus ditempel di mana-mana, itu kan jadi sampah visual. Nah kalau pakai Videotron itu kan mengurangi yang seperti itu. Nah tapi lama-kelamaan itu kalau aku mikirnya itu kok monoton ya, karena yang ditampilkan itu cuma himbauan prokes, kalau enggak pejabat publik iklan, pejabat publik yomong itu terus gitu loh, yang tampil kok itu aja gitu loh. Padahal kan kita nek pas nunggu di lampu merah nih bosen ngertinya kuwi terus. Nah saya membayangkan Videotron itu bisa menampilkan tokoh-tokoh yang punya pengaruh di kota Salatiga, profil atlet-atlet yang berprestasi, ciri khas kota, terus karya-karya masyarakatnya. Nah itu akan jadi lebih semarak gitu. Citra kota Salatiga akan semakin positif, masyarakat punya kebanggaan dan merasa senang karena ada apresiasi dari pemerintah. Pengunjung dari luar kota pun secara tidak langsung bisa mengenal kota, walaupun hanya dari balik kaca jendela mobil ketika melintas di jalan kota Salatiga. Wes. Hargai dulu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku judulnya bahasa isyarat sebagai pelajaran wajib. Asik. Jadi tuh ini baru kemarin ya aku diceritain sama teman-temanku, mereka tuh punya temen yang tuli kan, tapi mereka nggak tahu mau gimana. Mereka orang tulinya pakai bahasa isyarat, sedangkan teman-temanku yang denger itu nggak bisa bahasa isyarat. Deva orang pelecehan. Nah, sebenarnya tuh bisa komunikasi sama teman tuli pakai itu nuliskan, tapi kan ya pegel nulis terus. Oke, lapor lagi. Kose. Nah, Allahu Akbar. Ayo. Sebenarnya bisa komunikasi pakai nulis, tapi ya pegel dong, sok meh ngomong nulis terus. Yo, bisa belajar sendiri juga, misalnya lewat YouTube gitu atau dari internet. Tapi kan yo nek ana gurune rada piye ngono kok nek bingung. Bisa les juga atau main ke komunitas, tapi nggak semua orang ada uangnya, nggak semua orang punya waktunya. Jadi tuh itu kenapa nggak dimasukin ke pelajaran wajib sekolah aja? Kan rata-rata orang kan masuk ke sekolah. Iya, Kenapa nggak ada pelajaran bahasa isyarat? Kenapa 12 tahun sekolah itu kita nggak bisa berkomunikasi dengan teman kita yang punya kekurangan di pendengarannya? Pada saat saya sholat jamaah di masjid Jami Al-Mutakin, samping pondok, saya sering digigit nyamuk, digile. Batal, aku ora tahu. Terus. Yo, nah aku sering. Nah biasanya kan di loro saiki naik akeh. Nah terus saya juga melihat ada banyak jentik-jentik di saluran pembuangan air. Nah, jadi ide saya adalah menaruh ikan kecil di genangan air yang tidak mungkin diatasi dengan selain menaruh ikan kecil agar tidak
agar nyamuk ya tidak menyebar ini. Tak kira harga apa nguras pada masjid. Deko adalah mengasih tanda dilarang parkir di sekitar jalur sepeda. Apa itu jalur sepeda? Siling-siling sepeda pasti. Orang sesi pertanyaan bro. Dia tanya kok. Kemarin aku keliling ke kota. Keliling-keliling ke kota. Aku melihat banyak sekali orang parkir di jalur sepeda. Jadi Deko adalah sebaiknya di sekitar itu dikasih tanda dilarang parkir di sekitar jalur sepeda. Las. Kok buat motor rosokan jadi motor listrik. Wah, terbalik. Saya lagi nonton Instagram itu kan di tempat apa tuh buangan motor, kuburan motor. Saya nggak suka motor listrik. Ya kayak buangan motor itu kan banyak buangan gitu kan. Itu kayak hampir puluhan ribu motor gitu kan di kota mana atau Bekasi atau di mana. Di kota. Itu kalau Belum motor itu. jadi ide saya daripada apa tuh nganggur gitu kan. Apa tuh mesinnya diambil terus diganti dengan dinamo terus restorasi gitu kan. Terus dijual. Kali beje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide ya. Jadi kalau menurutku ide itu ada yang continue, ada yang perlu diulang-ulang, continue perlu diulang-ulang, ada yang ide itu baru semacam gagasan baru, sesuatu yang baru ada diadakan. Yang mau aku sampaikan ini ide lama, ide yang memang seharusnya diulang-ulang, yaitu ide tentang go green, tentang apa ya, pemanfaatan limbah plastik. Kita kan pernah kan kita bikin ekobrik. Nah, itu kenapa kok berhenti? Hilang om. Bikin itu ekobrik itu cuma cari botol plastik dimasukin, kalau hilang kita cari botol lagi dimasukin lagi kan gitu. Nah, dan nggak harus plastiknya sendiri, bisa plastik namun di jalan. Plastik tetanggane. Itu toh kalau nggak kita ambil juga akan jadi sampah, entah itu di mana kan tetap jadi sampah. Kayak gitu. Bikin ekobrik lagi mungkin bisa per orang. Kalau usulku bikin yang paling kecil, cari botol yang paling kecil. Soalnya apa? Kalau satu botol jadi kan bisa dipajang di mana buat penyemangat kita. Itu botol yang kacau. Bisa gini. Yakult. Dan kalau banyak orang yang menyarankan itu plastiknya dipotong-potong dulu, itu menurutku nggak harus. Karena intinya itu kita mengambil sampah untuk ditampung atau dijadikan bahan lain. Nah itu. Selain ekobrik juga aku ingat dulu itu pernah ide tentang plastik. Harganya berapa sih plastik ini? Kok ada yang cari penghasilan dari sampah misalnya, sortir sampah itu harganya berapa sih? Nah ideku entah kita datangi orang yang kesehariannya atau pekerjaannya itu, atau kita mendatangkan orang itu, nah, prospeknya itu gimana sampah. Jadi datangi gitu. Bisa mendatangi, bisa pergi semua. mendatangkan bisa. Kayak Tahun depan Bali. plastik itu harganya berapa per kilonya, kardus berapa, besi berapa. Nah itu kan bisa jadi wawasan kita. Oh ternyata selama ini yang kita buang, yang kita lihat di jalan-jalan berserakan Itu duit, itu cuan. Nah,
Ada banyak kan orang yang menganggap apa yang pekerjaannya itu kayak apa. Jadi guru honorer. Jadi ini sedikit cerita. Saya memiliki kakak sepupu yang berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah MI. Setiap pagi dia berangkat demi mengajar anak didiknya. Begitu tulus akan kasih sayang kepada anak-anak muridnya sehingga tergerak hatinya untuk memberi pelajaran tambahan bagi murid yang nilainya di bawah rata-rata. Saya benar-benar kagum dan bangga padanya. Dia adalah sesosok guru yang patut diteladani. Tapi suatu saat saya sangat terkejut setelah tidak sengaja melihat spill gajinya. Ternyata apa yang diterimanya tidak sesuai dengan kerja kerasnya. Karena dia adalah seorang guru honorer, guru yang belum diangkat sebagai pegawai negeri, yang memiliki gaji yang sangat minim. Padahal dia mengajar sudah cukup lama. Pernah sekali saya bertanya apakah tidak terbesit keinginan untuk menjadi pegawai negeri. Lalu dia menjawab dengan penuh haru. Pernah suatu ketika saya melakukan tes dan juga mengajukan untuk menjadi pegawai negeri. Tapi semua itu ada yang kamu pikirkan, tidak semudah yang kamu pikirkan. Walaupun lulus dalam tes, belum tentu jadi PNS. Jadi di khususnya guru honorer mendapat perhatian dari pemerintah. Menjadi PNS bukan berdasarkan beberapa banyak ia bisa bayar untuk menjadi pegawai negeri, tapi berdasarkan kerja kerasnya dan berapa lama ia mengabdi. Saya pikirkan karena memang ternyata masih banyak guru-guru bahkan yang sudah tua sekalipun masih menjadi guru honorer. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku lebih ke cerita kali ya. Aku belum setor ke kamu ya Daya. Cerita. Jadi aku itu suka sama namanya make up. Jadi itu mau make upin orang atau make upin diri sendiri dari kecil. Dari kecil sih sebenarnya. Terus mulai nyoba sendiri naruh makeup di muka itu kayaknya SMP atau SMA. Nah SMA kan udah mulai punya uang sendiri. Dulu tuh punya uang sendiri itu karena wushu kayaknya. Wushu tuh menang terus dapat uang sendiri jadi bisa beli makeup. Akhirnya belajar lah. Dulu belum makeup itu tutorial makeup tuh belum berseliweran sesering sekarang. Sekarang tuh buka TikTok ada makeup, buka Instagram ada makeup, buka YouTube ada media belajar sekarang tuh sangat mudah gitu loh. Terus kalau dulu aku belajarnya karena aku pernah di make upin, aku jadi tahu apa yang harus aku lakukan di muka. Kayak harus alisnya tuh harus diginiin ya. Mukanya tuh biar tone warna mukanya tuh naik tuh di situ. Nah, aku nggak bahas make up tapi pentingnya dokumentasi. Kayak gitu. Jadi sampai sekarang umurku hampir 30 tahun. Hampir aku tua banget ya Allah. Hampir 30 tahun. Terus gua hampir 30 tahun dan aku masih suka hal yang sama. Jadi mungkin interestku pada sesuatu tuh bertahan gitu loh. Dan aku ternyata dari banyak hal yang aku lakukan ya wushu termasuknya aku ikut forum banyak banget film yang ternyata aku suka masih yang konsisten sampai sekarang aku lakukan adalah per-make-upan dunia ini. Nah, aku mau poinku di sini adalah kenapa aku bisa tahu itu dari dokumentasi. Mungkin Mazia dan lain-lain tuh sempat jadi
yang aku garis bawahi di sini adalah pentingnya dokumentasi. Jadi dari SMP sampai sekarang hampir 30 tahun tuh berarti piro yo? Urus sampai dulu nikah. Nah, di situ aku bisa belajar banyak banget. Itu yang aku garis bawahi. Jadi kayak mungkin Kaila, Freddy dan lain-lain kan udah ketahuan apa fokusnya kemana. Nah, kalau kamu dari sekarang mendokumentasikan, mungkin ya kita harus biasain diri sendiri untuk mendokumentasikan semua. Jadi siti-siti foto kira popo, siti-siti video kira popo. Maksudnya mungkin sekarang kamu lihat galeri kamu tuh, apaan sih kok isinya kayak gini, mungkin sekarang nggak kerasa. Tapi aku kemarin iseng buka, kan apalagi sekarang ada cloud storage ya, penyimpanan awan penyimpanan cloud. Nah, di situ kamu bisa jadi media untuk upgrade diri terus. Jadi aku tahu dulu hasil make upku pertama itu aku masang bulu mata yang satu naik, yang satu turun, nggak kepasang bener-bener. Aku bisa tahu dari dulu tuh ternyata alis yang satu aku bikin tuh kotak banget, yang satu bisa bener. Aku bisa tahu ternyata make up setelah 1 jam atau 2 jam 3 jam pemakaian itu oxidizing itu dipakai pertama mungkin putih, nanti lama-lama beberapa jam kemudian bisa berubah jadi abu-abu, bisa jadi coklat. Nah, aku rasa kalau kamu biasain dari sekarang, semuanya mbok foto rak popo, maksudnya semuanya mbok rekam rak popo, semuanya mbok video ini tuh nggak apa-apa banget. Nanti kepakainya setelah kamu mungkin setengah tahun lagi atau setahun lagi kamu jadi tahu, oh aku tuh kurangnya di sini ternyata ya. Dan foto itu bisa kamu tunjukin, misal kayak Nanda, handicraftnya Nanda sekarang mungkin rasanya keren banget hasil make upku ya, aku jadi cantik banget. Ternyata setelah setengah tahun lagi nanti aku tunjukin ke orang lain, Zul ini kayaknya kamu harus ngevaluasi ini deh, kayaknya ini perlu mbok perhalus deh. Coba lihat di make up itu di foto pakai flash atau enggak, itu bisa beda hasilnya. Nah, dari situ kamu bisa tunjukin ke orang lain, ini apa dong yang aku perlu perbaikin, apa dong yang aku perlu kurangin. Nah, kayak gitu. Jadi mulai sekarang sih menurutku ya, prefer pribadi ya, kamu harus punya cloud storage pribadi yang jadi media upgrade diri kamu sendiri. Jadi nggak apa-apa sitik-sitik foto, nggak apa-apa sedikit-sedikit video, tapi itu kepakainya nanti beberapa tahun bahkan bisa buat cerita. Misal nanti akhirnya Nanda jadi guru handicraft, atau nantinya Kaila bisa jadi guru gambar atau apa, itu bisa kamu pakai untuk media belajar orang lain gitu loh. Aku tuh sebelum akhirnya bisa kayak gini tuh prosesku nggak cepet loh. Kadang kan orang ngelihatnya kayak Mada kamu bandingin foto, jangan delete karyamu yang menurutmu fail, jangan di delete. Menurutku itu malahan kadang tuh jelek ini apa, jangan di delete, tapi itu disimpan aja. Someday bisa orang lain belajar dari situ. Misal komposisi, ternyata point of interestku harusnya ini, kok aku fotonya kesana. Nah, kayak gitu-gitu sih menurutku. Nah, itu hari ini kayak gitu. Ki deku ki ora jiplak wae ini ambil. Iki judule padha. Jadi deku ya lahan parkir. Kan ndek bengi aku ki ning gone ATM ngarep DKT iki nganu to. Motore sene mati. Jadi parkirane iki langsung jalan trotoar nyanggone mesine. Nah, iki nek arep parkir mesti ning pinggir dalan. Kan yo ndek bengi aku yo main nabrak wong barang. Dadine bingung mesti parkir kayak gede. Lah, jadi ki deku ki nganu, pihak DKT ki ngeki lawang lagi nganu sithik ngono ki. Parkir wong jikok lah, mosok nek nggawa mobil barang teko diparkirke nang pinggir dalan kan dadine macet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke ideku, aku tadi sangat mengapresiasi idenya Mbak Zulfa itu tentang dokumentasi ya. Pentingnya kalian mendokumentasi karya dan proses belajar kalian selama ini. Dan itu juga yang aku lakukan.
dengan merekam kalian selama tawasi, ide itu kan dokumentasi ya. Jadi nanti kalau kalian sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun di sini ngelihat muka-muka konyol kalian selama setahun ke belakang, oh ideku kok konyol ya, oh tawasiku kok meletre ya. Jadi buat evaluasi kalian jadi, oh aku harusnya perbaikannya di sisi ini, ngomongnya harusnya begini, biar lebih tertata. Masa ada orang tawasi kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak ya kayak gini? Assalamualaikum. Terus kalau ngurangin kayak gini, teman-teman, jadi ini kan kayak gini ya. Audiensnya di depan merangkanya ke sini. Nah, hal-hal semacam itu kan bisa kalian lihat dari dokumentasi itu. Dari dokumentasi, dari rekaman-rekaman semacam ini. Oke, itu nangkapin aja tadi. Ideku, judulnya adalah Kampus Pendampingan. Wah, apa ini? Wow. Jadi selama ini saya kan sebagai pernah menjadi mahasiswa di kampus pendidikan, ya. Saya menempuh pendidikan sebagai guru selama 7 tahun, 14 semester, lama. Dan selama saya menjadi mahasiswa di kampus pendidikan, itu yang dipelajari hanya bagaimana cara mengajar, bukan bagaimana cara mendampingi. Nah, saya baru tahu bagaimana mendampingi itu ketika ikut gabung menjadi pendamping di IT. Dan itu tidak ada satu kampus pun di Indonesia, bahkan di muka bumi mungkin, yang melatih mahasiswanya untuk belajar mendampingi anak-anak. Itu tidak ada. Kamu cari di kampus manapun tidak ada. Mata kuliah pendampingan itu tidak ada. Padahal itu adalah ilmu yang sangat penting, bukan hanya sebagai guru tapi juga sebagai orang tua ketika mendampingi anak-anak berkembang. Itu ilmu yang sangat penting. Nah, itu tuh karena ilmu ini tidak dipelajari dimanapun, bagaimana kalau misalkan kita itu juga menyelenggarakan yang namanya kampus pendampingan. Jadi kampus kita ya? Iya, kampus. Jadi bagi siapapun, misalkan orang-orang di luar sana yang mau belajar tentang pendampingan, datangnya ke kita dan mereka bisa menerapkan ilmunya nanti di luar. Terutama yang mesti belajar tentang pendampingan adalah anak-anak kita sendiri. Aduh. Contohnya adalah misalkan anak-anak kita yang sudah tahun ke-5 atau ke-6. Itu bisa jadi magang jadi pendamping. Boleh. Nah, atau kalau dulu itu ada yang namanya pendamping bayangan. Jadi teman-teman yang udah senior, teman-teman yang udah senior di kita, itu kemudian jadi pendamping bayangan di kelasnya masing-masing atau di forum yang dia ikuti. Nah, ideku itu. Jadi kampus pendampingan ini nanti untuk teman-teman kita yang sudah misalkan senior di sini ikut jadi pendamping, merasakan bagaimana pendamping, kemudian berproses jadi pendamping, dan suatu saat ilmu itu akan sangat berguna ketika kalian pulang atau mungkin mendirikan komunitas di tempatnya masing-masing, atau sebagai seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, ayah rumah tangga, itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, itu ideku tentang kampus pendampingan. Jadi Deputi itu sama kayak punya Husain. Duh. Nah, kapan tuh cari lagi? Aku bagi lah. Jadi ide saya itu kegiatan di lantai 3 atau 4. Biasanya pas ada kegiatan kita selalu di RC lantai 1, 2, garasi atas, RK dan lain-lain. Waduh. Jadi gimana kalau pas ada kegiatan kayak upacara, diskusi ide, kumpulan dan lain-lain di lantai 3 atau 4 diajar. Ya karena di sana jarang digunakan, paling cuma beberapa orang doang yang kesana istirahat. Tapi tentu saja nggak pas hujan juga. Jadi ide saya sama kayak hujan. Nah. Ikatan antara batin hati dan kakak. Tapi Usan. Mose, lah kayak sopo? Lah kayak sopomu berarti. Lagi kangen sopo? Ini kangen sopo? Kayak sopo? Saudara yang terlantar kan? Sah. Ide saya itu menggunakan kembali pot yang ada di lantai 3. Waktu habis kemarin aku dapat bagian bersih-bersih di lantai 3. Nah, di situ aku lihat beberapa pot atau polybag yang tidak digunakan atau tidak ada tanamannya. Tak buai.
Ya Allah Rasido. Ya kan tak gua iki tak gua wae ini mixer ngono to. Yo. Oh intinya jadi ide saya adalah menanami kembali pot tersebut tapi potnya dibuka. Bukan enek polybag. Ya, jadi tak ganti yo. Ide saya menaruh tanaman di lantai 3 di antara pinggiran lantai 3 agar supaya lebih lihat kayak terpakai, soalnya kalau dilihat-lihat lantai 3 itu kayak tidak terpakai sama sekali. Lantai 3 anak tiri ya. Sing main ngopeni sapa? Sing main ngopeni sapa? Kowe. Iya, aku yo tahu ide kok ngono, nek beda. Biar aku tahu ide kok ngono. Gak ada sekarang gimana yo? Jadi Deko memanfaatkan waktu kosong saat pergantian kelas saat pergantian ke Tawasi. Nah, itu mending kayak isu sisa. Nah, itu biasanya setelah kegiatan wajib itu ada upacara kumpul kelas atau bahkan saat hari Sabtu anak-anak kita nggak ada kegiatan lagi saat nunggu waktu duhur ke Tawasi. Ada yang tidur, main HP atau sekedar cerita bersama atau gibah ya. Belakangan ini saat waktu luang anak-anak bermain dakon karena kan bawa dakon bahkan bermain poker. Terus hal ini menjadi menyenangkan karena dimainkan bersama, kita bisa merasakan arti kebersamaan. Terus kemarin waktu aku main dakon sama Husen, Mas dia tuh sempat usul kalau gimana anak-anak bawa kayak monopoli atau permainan-permainan bisa dimainin bareng gitu. Jadi ideku anak-anak kita yang punya permainan yang sekiranya bisa dimainkan bersama di kita bisa dibawa seperti ular tangga, monopoli, uno apa. Saya ada teknik rumah, ada donil. Oke, itu ada. Sekiranya Ini gune forum Inggris sama gini. Nganu apa jenis Scrabble? Siapa? Scrabble kok Scrabble. Scrabble. Yang di rumah tempat jago suka gede. Scrabble itu kalian nyusun angka dari yang kalian dapat. Ayo bahasa Inggris. Nanti kan ono 2 biji kan. Cipku kayak ngono. Jadi ini ide tapi belum ada jawabannya. Loh, judulnya forum. Saya menemukan ide lama yang ditulis oleh warga KBGT terdahulu. Ide tersebut membahas tentang permasalahan forum-forum yang tidak aktif karena sistem pembelajaran yang baru. Masalah ini sempat terjadi waktu pandemi, di mana warga KBGT menerapkan sistem pembelajaran secara daring selama setahun lebih. Hanya saja berbeda akan permasalahannya. Berikut kutipan dari ide yang dibuat oleh anak lama tersebut. Angkatan 2010-2011 yang sekarang ini mungkin belum sempat mencicipi yang namanya forum di KBGT karena pada angkatan ini memang kegiatan di kita sedang fokus pada sistem pembelajaran yang baru. Sing tanggung jawab forum ki ora mung ngomong forum tok. Jadi seluruh warga KBGT. itu tentang pemanfaatan ranting-ranting kayu dan tumbuhan air. Ranting-ranting kayu. Kemarin sore aku melihat ranting-ranting kayu yang berjajaran di belakang rumah. Ranting-ranting kayu dan tumbuhan air. Daripada terbuang sia-sia, mending aku jadikan aquascape buat ikan. Dan sisa ranting kayunya aku kasih ke buat bakar. Itu tentang fitur bahasa YouTube. Nah, YouTube ini kan wis ana subtitle. Nah, kurang iki ngerti bahasa kaya apa ya Netflix. Ya, nah Netflix kan dene iso ganti-ganti bahasa ngono to. So, ya ngono kae lah. Oke lah. Nah, dadi Deko ki gimana kalau YouTube ki yo nyediain fitur kuwi. Dadine iso iso apa ya mengganti bahasa. Dadine gen do gampang mudeng ngono lho. Nah, bahasa Inggris kan kangelan lho. Ide saya edisi khusus di Hari Guru adalah pertama ini anak itu yang
saya itu intinya pengen merubah image bahwa orang berambut gondrong semiran itu ya semuanya buruk. Nah, waktu kemarin aku kan ikut acara kayak acara formal gitu. Nah, saya pikir acara itu bakal tidak memperbolehkan saya buat masuk karena saya yang gondrong atau saya yang rambutnya. Ternyata enggak. Langsung saya bikin story. Ternyata enggak. Nah, itu keren gitu. Menurutku itu keren. Yang saya garis bawahi adalah pendidikan di sini atau pendidikan yang memerdekakan itu ya seharusnya begitu gitu. Bingung ya aku. Nggak tahu ngomong ide yakin. Ya intinya itu. Pokoknya kalau kalian menjadi apa yang kalian inginkan, misal rambut gondrong, rambut dicat, itu jangan pernah menghalangi kalian buat ada hal kayak tatoan gitu gondrong itu cuma alibi buat kalian malas aja. Jadi misal ini nggak mau ngaji malu karena rambutnya gondrong karena masih berbaik, enggak, itu sebenarnya alibi buat nggak ikut aja. Yang penting berani aja, percaya diri, karena apa yang lahir dari pikiran sama hati itu lebih baik dari apa yang tampak. Itulah kan setiap aktivitas manusia kan pasti menghasilkan sampah. Nah, jadi saya itu adalah mendaur ulang, mereduce 4R. Apa itu? 4R yaitu reduce, reuse, recycle, sama replace. Apa itu replace? Replace itu mengganti sampah. Pengelolaan sampah. 4R. 4R. Ya dari mengurangi seperti belanja makanan misalnya, ngurangin beli kayak jajan-jajan, mengurangi lah, enggak, ya. Sama memakai kembali seperti kayak botol aqua itu, beli botol kan biasanya langsung dibuang. Nah, itu lebih baik dipakai sampai 3 hari atau beberapa hari. Nah, udah itu aja. Disingkat. Jadi kan kemarin saya ditonton Makas TV yang tentang Mbak Nana itu loh yang mewawancarai sebuah mentor poligami ya. Dia yai, tapi menurutku lebih tepatnya kayak orang yang menjual agama ya, yang mencari untung dari sebuah agama. Jadi di video itu banyak banget itu masalah-masalah, salah satunya tentang perempuan. Jadi kayak di mata mereka itu kayak perempuan itu kayak cuma sebuah alat yang menghasilkan anak gitu loh, padahal kan enggak gitu lah. Nah, dan juga kalau udah nggak bisa melahirkan anak ya diceraikan, menepus gitu loh. Jadi kan kayak terus kan juga chill grooming ya, itu kayak semacam memanipulasi korban gitu, kayak child grooming kan ya, itulah kayak anak istri yang ngepat itu dinikahin pas umur 16 tahun, sekarang umurnya 19 tahun, padahal anak yang pertama itu umurnya 20 tahun gitu loh. Dan juga kayak ada juga gaslighting gitu loh. Gaslighting itu ya semacam kayak penyiksaan secara psikolog. Jadi kalau udah diserang psikolognya udah itu ya, jadi kayak ya aku setuju gitu poligami itu boleh, tapi rata-rata orang sekarang itu poligami itu kan karena nafsu gitu loh, nafsu. Kalau dulu kan Nabi Muhammad itu kan karena mau memuliakan perempuan gitu loh, mengangkat derajat perempuan gitu loh. Dan juga masa dari semua
semua banyak sunnah Nabi, masa yang diamalkan cuma poligami kan enggak kan? Mesti kan ada banyak loh, enggak cuma poligami. Jadi ide saya itu adalah mungkin dari pihak pemerintah itu membuat seminar tentang perempuan. Nggak usah jauh-jauh dari pemerintah deh, mungkin dari pihak keluarga atau terdekat itu membuat ya membicarakan tentang ini loh, bahaya-bahaya gini ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide saya adalah makan bersama dan diskusi saat Herkes. Jadi waktu dulu saya di Kite awal-awal itu kita nggak boleh jajan, sama sekali nggak boleh jajan. Tapi kita dapat fasilitas makan setiap setengah 9. Kita itu kayak dapat snack, cemilan, atau bahkan kayak bubur-bubur kayak gitu. Terus kemudian habis makan, kita tuh makannya bareng-bareng dari kelas. Dulu itu ada 3 kelas, berarti ada 3 kelas. Kita makan bareng-bareng, habis itu kita kumpul kelas lagi kayak gitu. Nah, ideku mungkin nanti Herkes mungkin bisa sekali-kali kita kayak makan bareng. Contohnya kayak bubur kacang hijau, itu kan juga termasuk makanan sehat kayak gitu. Terus kemudian habis itu kita bahas apa aja manfaatnya dari kacang hijau, terus mengandung apa aja, terus kenapa direkomendasikan untuk ibu hamil kayak gitu. Karena kemarin saya hamil itu banyak banget direkomendasikan untuk makan bubur kacang hijau kayak gitu. Atau mungkin kita juga dapat mitos-mitosnya dari kacang hijau, bisa mungkin kita juga nggak pernah tahu kayak gitu. Karena maka dari itu kita makan bareng-bareng, nanti kita sepakati kita mau makan apa, bisa yang mengandung sehat-sehatnya. Iya betul. Kan ini kayak lebih kayak Eca kayak gitu. Iya, cuma kita bahas lebih lagi apakah kita kacang hijau itu hanya untuk manusia atau mungkin juga bisa untuk kesehatan di hewan juga kan kayak gitu. Kita bisa digali di makanan tersebut kayak gitu sih. Ini Mbak Muna titip ide karena nggak bisa datang. Judulnya kurangi penggunaan pembalut sekali pakai. Pernahkah kita menyadari fakta ini, wahai kaum hawa? Sampah yang kita hasilkan dari pembalut sekali pakai merupakan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Pembalut sekali pakai membuat banyak limbah karena terbuat dari kertas dan plastik. Perlu kurang lebih waktu 60 tahun untuk mengurainya sampai benar-benar habis. Itu baru permasalahan satu pembalut. Lalu bagaimana dengan kurun waktu sekali periode terhitung menggunakan 15-20 PCS tiap bulannya? Lagi-lagi angka tersebut baru terhitung dari satu perbandingan dengan jumlah penduduk perempuan di Indonesia berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020 mencapai 133,54 juta jiwa. Walau data tersebut tentu tidak semuanya dalam usia masa subur wanita. Fakta tersebut menghasilkan data setiap perempuan di Indonesia rata-rata menghasilkan miliaran sampah pembalut per bulan. Sadarkah kita sudah berapa jumlah sampah pembalut jika dalam setahun? Belum lagi masalah dalam penggunaan bahan-bahan yang berbahaya untuk pembuatan pembalut. Tentu akan menimbulkan berbagai masalah mulai dari iritasi hingga yang paling parah adalah penyumbang dari timbulnya penyakit kanker serviks. Masalah juga akan timbul dari para wanita yang membuang bekas pembalutnya langsung dengan darah haidnya. Walaupun ada sebagian juga sudah dibungkus plastik, tetapi bagaimana jika para pemulung saat nyari-nyari sampah malah menemukan sampah bekas haid kita? Bukankah malah menjadi salah satu sumber penyakit? Dikutip juga dari National Geographic bahwasanya sampah dari pembalut sekali pakai yang tidak dicuci terlebih dahulu akan mengeluarkan gas metana yang berdampak pada pemanasan global. Dari beberapa permasalahan di atas tentu harus menjadi pertimbangan khusus bagi kita kaum perempuan dalam menggunakan pembalut sekali pakai, walaupun mungkin tidak meninggalkannya secara 100%. Tetapi setidaknya mengurangi dalam penggunaannya. Sebagai alternatif kita bisa menggunakan pembalut kain untuk
menggunakan menstrual cup. Ya, walau dirasa cukup ribet saat menggunakan maupun saat perawatan, dan harga pembelian juga akan mahal di awal, tetapi itu tidaklah sepadan dengan sampah yang kita hasilkan. Kalau dihitung-hitung juga lebih hemat ketika kita menggunakan pembalut kain atau menstrual cup tersebut, karena dengan perawatan yang baik akan benar masa penggunaan bisa lebih dari 2 tahun, dan aku sendiri sudah membuktikannya. Sekian sedikit unek-unek dari saya. Terima kasih. Love Ijo, salam lestari. Muna RA 25 November 2021. Pakai pembalut kain. Nah itu juga apa? Lebih hemat juga kan, misalnya sebulan 50.000 pembalut terus pembalut kain itu cuma 100.000 200.000 buat setahun. Nah buat setahun jadi itu lebih hemat gitu sih. Jadi rekomen di apa? Recommended ya. Iya. Pak Guru menaik kan aku sekarang nggak pakai rok sih kan, pakai celana jadi kan kayak ketok gitu loh, kayak tanda jendel gitu kan ya. Aku itu kalau di rumah itu pakai pembalut kain, soalnya bunda juga ngelarang apa memperbanyak pakai pembalut biasa itu, soalnya emang lebih praktis, terus tidak mengeluarkan banyak, kalau maksudnya nanti kan bisa dicuci lagi. Itu juga kalau pakai itu tidak salah mantos, disarankan pakai celana pendek lagi gitu. Terus gitu kayak gini Godong tak wis. Godong tak wis. BTW sekilas info ada yang namanya menstrual cup. Jadi itu tuh dia dimasukin ke dalam. Ya mana jadi itu alternatifnya pembalut. Itu pembalut sekali pakai, ada menstrual cup sama pembalut kain yang tadi dibicarain sama Nanda. Nah yang menstrual cup tuh itu dia dimasukin ke rahim. Ya rahim juga. Ya rahim. Oh iya, bukan rahim kan juga loh ya. Kawan. Apa masih ini? Wila. Iya. Kalau cewek ada yang satu buat tipis, yang satu untuk melahirkan. Nah itu dimasukin di. Iya. Menstrual cup ya? Tapi kadang ini neneng ya aku sih delok YouTube kan yo. Yo maksudnya ngene sisil. Ah, aku sebutkan namanya sisil. Dia tuh lebih ke sex education, banyak sex education ya. Tapi itu bisa, jadi dia kemarin sempat bahas tentang itu menstrual cup itu. Ada beberapa orang yang nggak bisa pakai aku ada yang vaginismus itu kan, kalau dimasukin dia nolak itu vaginismus. Ya gitu. Vaginismus nggak bisa. Jadi sebenarnya tidak worth it juga gitu kan. Jadi ya kan ada pembalut kain. Yur, kok nih cara kebodohannya sebelum? Iya. Apa piye ya? Apa terbuka wae. Itu harus kan kudu nak sak ngerti kuwi kan bulet ya? Iya, betul. Lalu itu juga dilipat dulu, habis itu dimasukin, habis itu. Sekarang sudah ya. Kalau udah terbiasa. Nah, terbiasa udah enggak, tapi ketika belum terbiasa itu loro parah. Sakit parah. Dia penting relax ya. Yo, maksudnya kan aku ndelok lagu. Namanya ndelok lagu. Dari Mbak Fani, idenya judulnya akses pada hasil penelitian ilmiah. Akses. Produksi ilmu pengetahuan dan karya-karya ilmiah terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayang sekali hasil penemuan penting ini hanya diakses oleh segelintir orang saja. Oleh seorang saja. Sebenarnya pintu informasi sudah sangat terbuka. Tentu penyebabnya ada banyak faktor, terutama bacaan ilmiah yang cenderung rumit dan kaku. Selain itu, memang perlu ada pembekalan khusus supaya masyarakat luas bisa membaca hasil jurnal penelitian dengan tepat. Memang jauh lebih mudah dan menarik membaca berbagai informasi yang ternyata hoaks. Hasil penelitian ilmiah bisa sangat menunjang pertumbuhan UMKM, pengusaha pemula, peternak, upaya preventif kesehatan atau bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pijat bayi yang variasinya mulai beragam sesuai dengan masalah
kesehatan yang dihadapi itu bermula dari hasil penelitian. Terus ngetren deh yang namanya baby spa, anjay baby spa. Perusahaan raksasa macam Unilever, Univest. Ini orang di endorse, memiliki sumber dana dan SDM yang sangat kuat. Lanjut. Perusahaan raksasa semacam Unilever, orang di endorse, memiliki sumber dana dan SDM yang sangat kuat sehingga mereka bisa mengadakan penelitian produk dengan mudah. Hal itu sangat menunjang kualitas produk sehingga lebih bermanfaat dan ramah lingkungan. Lalu bagaimana nasib pengusaha kecil pemula dan UMKM? Itulah kenapa akses terhadap penelitian ilmiah sangat dibutuhkan pemilik produk. Misalnya nilai gizi pada sebuah produk makanan, minuman, dan lain-lain. Soal perfilman, judulnya pitching sutradara, DOP, penulis skenario. Kuy, sudah saatnya forum film kita menampaki step yang lebih menantang. Proyek film terakhir sudah dilakukan dengan mandiri. Semua kru sudah melewati proses pengenalan job dalam film. Oleh karena itu, tantangan selanjutnya adalah menekuni job yang diinginkan sampai jadi ahlinya. Misalnya piye yo, kayak kan wis ditentuke ke sing kamar 05 job-jobe. Nah, itu jadi iki kayak apa? Mulai ditekuni jobe sing ditertariki, nah. Terus lewat program pitching semua anggota akan berlomba menunjukkan kemampuan dan argumen sehingga dirinya pantas untuk mengemban amanah satu job tertentu. So, proyek film selanjutnya tidak lagi menunjukkan kru secara acak atau sukarela, tapi harus melalui proses pitching. Pitching.